Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Indonesia, mahasiswi semester 1 Universitas Pantai Sakti, program studi pendidikan anak usia dini. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati, SPD MPD. Hakikat anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik atau koordinasi motorik halus dan kasar, kecerdasan atau daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosial emosional atau sikap dan perilaku, serta beragama, bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui anak usia dini. Contohnya, ketika menyelenggarakan lembaga pendidikan seperti kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, atau lembaga PAUD yang berbasis pada kebutuhan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan memberikan kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini. Maka penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Upaya PAUD bukan hanya dari sisi pendidikan saja, tetapi termasuk upaya pemberian gizi, kesehatan, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan pada anak, sehingga dalam pelaksanaan PAUD dilakukan secara terpadu dan komprehensif. Berkaitan dengan PAUD, terdapat beberapa masa yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi bagaimana seharusnya seorang pendidik menghadapi anak usia dini, antara lain masa peka, masa egosentris, masa meniru, masa berkelompok, masa bereksplorasi, dan masa perkembangan. Untuk itu, sebaiknya orang tua dan orang dewasa lainnya perlu 1. Memberi kesempatan dan menunjukkan permainan serta alat permainan tertentu yang dapat memicu munculnya masa peka atau menumbuhkan potensi yang sudah memasuki masa peka. Yang kedua, memahami bahwa anak masih berada pada masa egosentris yang ditandai dengan seolah-olah dialah yang paling benar, dan sikap orang tua dalam menghadapi masa egosentris pada anak usia dini dengan memberi pengertian secara bertahap pada anak agar dapat menjadi makhluk sosial yang baik. Yang ketiga, proses peniruan anak terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya tampak semakin meningkat. Pada saat ini, orang tua atau guru haruslah dapat menjadi tokoh panutan bagi anak dalam berperilaku. Yang keempat, masa berkelompok. Untuk itu, biarkan anak bermain di luar rumah bersama-sama temannya. Jangan terlalu membatasi anak dalam pergaulan, sehingga anak kelak akan dapat bersosialisasi dan beradaptasi sesuai dengan perilaku dan dengan lingkungan sosialnya. Dan tentunya juga masih dalam pengawasan orang tua. Yang kelima, memahami pentingnya eksplorasi bagi anak, memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya dan biarkan anak melakukan trial and error. Yang keenam, disarankan agar tidak boleh selalu memarahi anak saat ia membangkang, karena bagaimanapun juga ini merupakan suatu masa yang akan dilalui oleh setiap anak. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.